Halo semuanya, selamat datang kembali. Pernah nggak sih kalian kepikiran soal tempat-tempat paling misterius di planet kita? Nah, hari ini kita bakal memulai perjalanan yang seru banget buat menjelajahi beberapa di antaranya. Mulai dari legenda kuno sampai teka-teki modern, kita akan kupas tuntas kisah-kisah yang terus bikin imajinasi kita bekerja. Kenapa ya kita suka banget sama hal-hal yang nggak diketahui? Ini tuh pertanyaan yang kayaknya ada di dalam diri kita semua. Manusia itu kan dasarnya punya rasa penasaran yang gede banget. Kita tuh tertarik sama hal-hal yang nggak bisa kita jelaskan sepenuhnya. Tempat-tempat misterius ini seolah-olah ngasih kita kesempatan buat menjelajahi batas pengetahuan kita dan coba mecahin teka-teki yang udah bikin bingung banyak generasi. Oke, langsung aja ya. Ini dia agenda kita. Kita mulai dari legenda-legenda populer, terus kita lihat gimana sains coba ngasih jawaban, lanjut ke misteri yang sampai sekarang belum terpecahkan, dan terakhir kita bahas gimana cerita-cerita ini ngebentuk budaya kita. Oke, kita masuk ke bagian pertama, dunia penuh teka-teki. Di sini kita bakal nyelam ke dua misteri paling ikonik yang udah melegenda banget di seluruh dunia selama bertahun-tahun. Dua-duanya ini contoh sempurna gimana sebuah lokasi bisa jadi kanvas buat mitos-mitos yang luar biasa. Nah, ini yang seru. Coba deh lihat bedanya. Jauh banget kan? Di satu sisi, ada kepercayaan soal segitiga Bermuda yang, wah, macam-macam. Ada alien, portal waktu, Atlantis yang hilang. Tapi, di sisi lain penjelasannya jauh lebih masuk akal. Angkatan Laut Amerika Serikat sendiri bilang, gak ada sihir di sana. Yang ada ya kombinasi lalu lintas yang super padat, badai dahsyat, dan kadang ya kesalahan manusia. Kisah Sinesi ini loh ternyata udah tua banget dari abad ke-6. Tapi coba lihat deh apa yang terjadi di tahun 1930-an. Gara-gara kekuatan media, cerita lokal ini langsung boom, jadi fenomena dunia, mengubah danau yang tenang di Skotlandia jadi pusat perburuan monster internasional. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian berikutnya. Kita lihat gimana sains dan informasi-informasi yang tadinya rahasia bisa ngasih pencerahan buat mitos-mitos terkenal ini. Kadang, faktanya malah lebih keren dari ceritanya loh. Nah, ini dia nih biang keladinya. Klaim dari seorang pria bernama Robert Lazar ini yang nyalain api konspirasi alien modern soal Area 51. Pengakuannya, dia, entah bener atau enggak, udah bikin jutaan orang percaya kalau pemerintah Amerika Serikat itu nyembunyiin bukti terbesar dalam sejarah manusia di tengah gurun Nevada. Tapi ternyata faktanya nggak gitu. Pas dokumen CIA dibuka untuk publik tahun 2013, ketahuan deh, bukan piring terbang alien. Sebaliknya, Area 51 itu fasilitas super rahasia buat ngembangin dan ngetes pesawat mata-mata paling canggih di dunia. Coba bayangin deh, kamu lagi di gurun malam-malam, terus lihat pesawat aneh kayak F-117 terbang. Wajar kan kalau dikira UFO? Oke, balik lagi ke Loch Ness. Gimana cara ilmuwan nyari monster? Mereka pakai teknologi keren namanya eDNA. Gampangnya gini, mereka ambil sampel air dari danau terus di-scan buat nyari sisa-sisa DNA dari makhluk apapun yang hidup di sana. Mirip kayak detektif nyari sidik jari di TKP, tapi ini di dalam air. Dan hasilnya, wow, ini kerennya sains. Mereka nggak nemu sama sekali DNA Plesiosaurus atau reptil laut purba, tapi mereka nemu sesuatu yang lain dalam jumlah besar, DNA belut. Hal ini memunculkan teori baru yang menarik. Jangan-jangan Nessie itu bukan monster prasejarah, tapi belut raksasa yang ukurannya jauh lebih besar dari biasanya. Jadi ya, monster juga, tapi jenis yang beda. Ya, walaupun beberapa mitos udah mulai ada titik terangnya, ada juga tempat-tempat lain yang rahasianya itu, wah, masih bikin pusing para peneliti. Ini nih, teka-teki yang sains sendiri masih belum punya jawaban pastinya. Coba dibayangin skala misterinya di Pulau Paskah. Ada hampir 900 patung raksasa yang kita kenal sebagai Moai, berdiri diam kayak penjaga di salah satu pulau paling terpencil di dunia. Masing-masing dipahat dari satu bongkahan batu utuh oleh orang-orang Rapa Nui ratusan tahun yang lalu, semuanya natap ke daratan. Nah, ini pertanyaan utamanya yang bikin para arkeolog garuk-garuk kepala. Gimana caranya? Gimana coba orang Rapa Nui cuma pakai peralatan dari batu, tanpa roda atau hewan besar, mindahin patung-patung yang beratnya bisa sampai 82 ton? Itu setara 12 gajah dewasa melintasi pulau. Gila kan? Teorinya banyak, tapi bukti pastinya belum ada. Sama kayak di gurun Peru ada garis Nazca. Ini teka-teki seni raksasa yang luasnya ratusan kilometer persegi. Dibuat lebih dari 1000 tahun yang lalu, ada ratusan desain gede banget. Hewan, tumbuhan, bentuk-bentuk aneh yang cuma bisa kelihatan utuh dari atas, dari udara. Ini pesan buat para dewa, kalender astronomi raksasa. Sampai sekarang tujuannya masih jadi salah satu misteri terbesar arkeologi.
Terus di lepas pantai Jepang ada monumen Yonaguni, sebuah struktur gede banget di bawah laut, dengan sudut-sudut tajam dan bentuk yang kelihatan kayak buatan manusia. Penemuannya ini bikin para ahli debat keras. Ini beneran sisa-sisa peradaban yang hilang, atau cuma keajaiban alam yang kebetulan bentuknya aneh aja? Oke, sekarang kita coba tarik konsep misteri ini lebih dekat ke kita. Nggak usah jauh-jauh ke tempat antah berantah. Kita bakal lihat gimana legenda itu bukan cuma teka-teki, tapi juga jadi fondasi yang hidup buat budaya dan komunitas, bahkan mungkin di sekitar tempat tinggal kita sendiri. Nah, ini poin yang penting banget. Cerita misterius itu nggak melulu soal dunia yang hilang atau alien. Sering banget, cerita-cerita ini justru jadi semacam urat nadi budaya yang ngajarin soal pelajaran, moral, dan identitas dari satu generasi ke generasi berikutnya. Contoh sempurnanya ada di Indonesia loh, tepatnya di Kecamatan Dukun. Ada penelitian tentang legenda di sekitar makam-makam keramat di sana. Dan ternyata, cerita-cerita itu bukan sekedar dongeng. Isinya dalam banget, jadi semacam panduan moral dan sosial yang nuntun kehidupan masyarakat setempat. Dari sini kita bisa lihat DNA budaya yang tertanam dalam cerita-cerita lokal ini. Kita nggak cuma lihat gambar, kita lihat nilai-nilai kayak ketaatan, pengorbanan, dan kejujuran. Ini bukan cuma cerita, ini adalah cerminan dari apa yang paling penting bagi komunitas itu dan contoh yang mereka harapkan buat generasi selanjutnya. Jadi intinya gini, mau itu teka-teki kelas dunia atau cuma legenda lokal, semua cerita ini punya tujuan. Misteri itu nggak cuma menantang pikiran kita, tapi juga ngikat kita bareng-bareng lewat rasa takjub dan nilai-nilai yang kita pegang bersama. Sebagai penutup, coba kita renungkan ini. Saat kita berhasil memecahkan teka-teki dari masa lalu, kita sebenarnya nggak mengakhiri misteri. Kita cuma membuka pintu ke misteri-misteri masa depan yang mungkin jauh lebih besar. Jadi kira-kira teka-teki apa ya yang selanjutnya menanti kita? Terima kasih sudah menyimak.